Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Atau yang biasa pakai ini, yang model biasa disambung ke sini. Oh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah malam ini bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid kebanggaan kita. Harapan kita, kehadiran kita malam ini benar-benar kehadiran yang membawa keberkahan. Ada sedikit gangguan ya. Oh, sudah. Baik. Ada sebuah hadis yang menarik yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Setiap perbuatan yang baik itu sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kalimat tadi itu, setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti sedekah dengan harta, dengan uang, dengan yang lain-lain itu. Dengan demikian, istilah sedekah sebenarnya tidak hanya dibatasi bagi orang yang kaya, tetapi siapapun bisa bersedekah. Bahkan bersikap baik, berakhlak mulia itu termasuk sedekah. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fathul Bari. Dari sini para jamaah, Bapak Ibu, orang-orang yang mungkin dalam kondisi secara materi tidak cukup banyak hartanya, tetap bisa bersedekah. Ada sebuah kisah riwayat Muslim dari Abu Dzar, bahwasanya pada satu ketika beberapa orang di kalangan sahabat mengadu kepada Nabi. Mengadu, boleh saya katakan mengeluh. Mengeluh itu dengan rasa minder. Kepada Nabi, beberapa sahabat ini mengatakan, ya Rasul, enak sekali orang-orang kaya itu. Kalau ingin sedekah, dal, begitu gampang. Tapi kami ini, orang miskin ini, nggak bisa seperti mereka. Kami sholat, mereka sholat, orang kaya itu. Kami puasa, orang kaya juga puasa. Tapi bedanya mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sedangkan kami tidak bisa ya Rasul. Itu keluhannya beberapa sahabat. Nabi kemudian bersabda, ini penting. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Hei saudaraku, para sahabat,
bukankah Allah telah menjadikan kepadamu sesuatu yang bisa engkau sedekahkan? Tidak perlu minder, tidak perlu merasa kalah dengan orang kaya itu. Nabi melanjutkan, inna bikulli tasbihatin sodakotan. Ketahuilah bahwa setiap ucapan tasbih subhanallah itu bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin sodakoh, setiap ucapan takbir Allahu Akbar itu juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sodakoh, setiap ucapan hamdalah alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlatin sedekah, ucapan tahlil la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak orang baik itu sedekah. Wa nahyun an munkar, mencegah kemungkaran juga sedekah. Semua bentuk-bentuk zikir yang bermacam itu sedekah. Ngajak orang ngaji sedekah. Mengingatkan orang agar tidak melakukan kejahatan, dosa, sedekah. Dan yang terakhir ini bikin penasaran banyak orang, termasuk masa sahabat waktu itu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Artinya berkumpul dengan istri itu juga sedekah. Nah, ketika Nabi menyampaikan kalimat itu, beberapa sahabat heran, penasaran, lalu bertanya, "Ya Rasul, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fi ajr?" Ya Rasul, ini kalau dibahasakan sini, masa iya ya Rasul? Melampiaskan syahwat kok dapat sedekah? Rasul kemudian menjawab dengan pertanyaan. Sekarang dengarkan baik-baik. Ara'aitum law wada'a fi haram akan ala fi wizr? Sekarang coba renungkan, pikirkan. Kalau ada seseorang atau seorang laki-laki kemudian berkumpul dengan wanita yang tidak halal, dosa apa tidak? Dosa. Berarti kalau ketemu dengan yang halal malah dapat pahala. Jadi berkumpul dengan istrinya itu sama dengan sedekah. Itu maksud Nabi tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi para jamaah, dilihat dari keterangan Nabi tadi, setiap ucapan yang baik dari mulut kita itu sedekah. Tadi dicontohkan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu semuanya kalimat-kalimat ketika kita ucapkan itu bernilai sedekah. Bahkan yang terakhir tadi dikatakan berhubungan intim dengan istrinya itu juga sedekah. Nah, baiklah para jamaah, itu tadi yang sifatnya lebih ke zikir ya. Ada hadis lain riwayat At-Tirmidzi. Nabi bersabda, nah ini sudah mulai ke sikap kepada orang. Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan orang, mungkin teman, mungkin saudara, laka shadaqah. Itu merupakan sedekah bagimu. Jadi para jamaah, kalau kita ini setiap ketemu orang menampilkan wajah dengan sumringah, wajah dengan penuh bersahabat, maka saat itu kita dianggap sudah bersedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Tadi sudah disebutkan amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Wa irsaduka rajula fi ardid dhalal laka sedekah. Ini penting. Engkau memberikan petunjuk pada seseorang yang sedang tersesat. Misalnya ketika masih berada di tempat mana begitu, nanya, di mana ya Masjid Namiroh itu?
Bingung orangnya. Lalu panjenengan beritahu, oh ya, ini ke arah barat sana kira-kira 5 kilometer. Di sana Masjid Namiro. Memberitahu seperti itu sehingga orang mendapatkan gambaran jelas sedekah. Ya. Kemudian wa basaruka lirrajuli arrodi al-basar laka sedekah. Engkau memberitahu kepada seseorang yang pandangannya kabur atau malah buta lah. Karena ada orang-orang yang ketika berjalan pakai tongkat karena tidak bisa melihat. Lalu kita terketuk untuk mengantar dia, mungkin menyeberangkan jalan misalnya, itu juga sedekah. Wa imatatukal hajar wasyaukah wal azma anitariq laka sedekah. Ini kalau di kampung-kampung pas hadis ini. Jadi ketika engkau melihat di jalan ada kerikil, ada batu, sehingga kalau itu tetap dibiarkan di situ bisa membuat orang lewat celaka. Lalu kita mengambil batu itu kita pinggirkan, atau agak pelosok dikit ada duri atau tulang-tulang bekas apa begitu mengganggu jalan, kita singkirkan, kita pinggirkan. Sehingga perjalanan menjadi mulus dan banyak orang bisa lewat dengan lancar dan selamat. Perilaku seperti itu termasuk sedekah. Ini sabda Nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, para jamaah, dari keterangan hadis-hadis tadi itu secara garis besar dapat difahami bahwa macam-macam kebaikan atau yang ma'ruf itu bernilai sedekah. Semuanya itu kalau kita rinci lagi dapat dibagi menjadi 2 bagian. Jadi setiap kebaikan sedekah. Kebaikan yang mana? Nah, kebaikan-kebaikan tadi bisa dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, ada kebaikan yang bersifat vertikal, individual, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi berbuat baik untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua, berbuat baik atau perbuatan baik yang bersifat sosial, horizontal, untuk kepentingan orang lain. Mari kita urai lagi satu persatu. Contoh perbuatan baik atau ma'ruf yang bersifat vertikal individual untuk diri sendiri. Misalnya berzikir. Jadi kalau kita misalnya tadi sholat, habis sholat berzikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu adalah untuk kepentingan diri sendiri. Itu termasuk ma'ruf, perbuatan baik yang bernilai sedekah, kepentingannya untuk diri sendiri. Membaca takbir, membaca tahlil, membaca istighfar, masih untuk kepentingan diri sendiri. Dan bentuk takarrub yang lain seperti membaca Al-Quran. Bapak Ibu, membaca Al-Quran ini sebenarnya setiap kita kaum muslimin ini dituntut untuk bisa menghatamkan Al-Quran itu sekali dalam 1 bulan. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, Iqra'il Quran fi syahrin. Bacalah Al-Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Jadi jawaban Nabi ini, pernyataan Nabi ini karena ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, fikam aqra'ul Quran, berapa lama sebaiknya aku ini menghatamkan Al-Quran? Jawab Nabi, fi syahrin, 1 bulan 1 kali. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Bukhari tadi ada sendiri.
Nah, yang bertanya ini kebetulan orang yang keranjingan baca Quran. Apa keranjingan? Saking kepingin, saking senengnya. Jadi ketika Nabi bilang, khatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Kata sahabat nih, ya Rasul, kesuwen, terlalu lama. Maka Nabi menjawab, ya sudah kalau begitu 3 minggu 1 kali khatam. Masih kelamaan ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, ya sudah 2 pekan 2 minggu sekali khatam. Masih kelamaan ya Rasul. 1 minggu 1 kali khatam, masih kelamaan. Maunya sahabat ini 1 hari khatam. Nabi di hadis riwayat Abu Daud mengatakan, ya sudah, pokoknya jangan sampai kurang dari 3 hari. Nah itu jawaban terakhir. Jangan kurang dari 3 hari. Kata Nabi, kalau kurang dari 3 hari, misalnya 1 hari khatam terus, maka kesempatan untuk memahami isi Quran, untuk menghayati isi Quran, tidak mungkin. Ini jawaban Nabi. Nah akhirnya normalnya jawaban pertama tadi itu, ya Rasul, berapa lama sebaiknya khatam Quran? Jawaban pertama adalah fi syahrin, 1 bulan 1 kali. Dari pernyataan inilah kemudian beberapa tahun yang lalu muncul istilah odoj, singkatan dari one day one juz, 1 hari 1 juz. Satu bulan ini kan jumlahnya kurang lebih 30 hari. Sehingga kalau 1 hari bisa khatam 1 juz, berarti 1 bulan bisa khatam seluruh isi Quran itu, yaitu 30 juz. Nah, para jamaah, kebiasaan menghatamkan Quran sebulan sekali ini termasuk perbuatan ma'ruf baik yang sifatnya vertikal individual, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Kemudian sholat malam. Para jamaah, kebiasaan seseorang yang setiap hari berusaha untuk sholat malam itu juga merupakan perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang masih dalam taraf untuk kepentingan individual, vertikal individual. Ya tahu, kalau kita bangun malam tahajud sifatnya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, para jamaah, saya ingin menggabungkan antara sholat malam dengan menghatamkan Quran. Ada sebagian ulama yang punya tradisi, jadi setiap malam sholat tahajud itu berusaha 1 juz sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan kurang lebih 11 rakaat dengan witirnya. Nah, 11 rakaat itu bisa dilakukan dengan cara 4-4-3, bisa dengan cara 2-2-2 5 kali plus 1, bisa juga dengan 2-2-2 4 kali, witirnya 5, dan masih banyak ragam tentang cara sholat malam Rasulullah. Nah, para jamaah, ada orang yang memanfaatkan sholat malam tadi itu, yang jumlahnya 8 rakaat atau 10 rakaat, itu bisa selesai 1 juz dalam waktu 1 jam atau 1 jam setengah. Dengan bacaan yang ya sedikit agak cepat. Misalnya begini. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kecepatan baca seperti ini bisa dibaca 1 juz dalam sholat malam yang jumlahnya 11 rakaat lengkap dengan witirnya itu. Silakan dicoba. Bagi yang sudah hafal enak ya. Yang belum hafal boleh sholat sambil baca Quran, membaca. Ada di beberapa masjid yang mungkin karena tidak hafal kemudian dikasih Al-Quran di depan itu ya. Boleh saja. Tentu yang lebih bagus ya yang hafal tadi. Bil ghaib itu lebih bagus. Tapi dibolehkan.
Kata Az-Zuhri, seorang ulama ahli hadis di atas Bukhari, di atas imam mazhab yang 4 itu, usianya maksudnya, generasinya maksudnya. Beliau mengatakan bahwa kebiasaan ulama-ulama ketika sholat malam dengan membaca mushaf, pakai mushaf, ini kan sudah digital lebih canggih lagi. Itu sudah biasa dilakukan sejak awal Islam. Bahkan yang ngimami Aisyah ketika sholat Qiyam Ramadan itu juga oleh Aisyah dibiarkan membaca mushaf karena tidak hafal. Tapi jangan sampai ucapan saya ini mengendorkan wis ngono gak usah hafalan, bukan. Ini bagi sing wis kebacut, sing wis tuwek gak iso ngapalno meneh, itu bisa memanfaatkan salat malam dengan menghatamkan satu malam itu 1 juz. Sehingga 1 bulan bisa menghatamkan Al-Quran sepenuhnya. Dengan begitu pas sesuai saran Nabi, Iqra'il Quran fi syahrin, hadis Bukhari. Bacalah Al-Quran hingga khatam dalam 1 bulan. Ini masih dalam kategori perbuatan ma'ruf yang sifatnya vertikal individual untuk kepentingan diri sendiri. Nah, perbuatan ma'ruf yang sifatnya vertikal individual untuk kepentingan diri sendiri ini, Bapak Ibu yang saya hormati, jika itu dilakukan dengan baik sekali, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekhusyuan, insya Allah akan dapat membentuk pribadi pada orang itu menjadi solih secara individual. Tapi kita dituntut bukan hanya soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Maka perbuatan ma'ruf bagian kedua adalah sifatnya sosial horizontal, yaitu berbuat baik kepada orang. Kalau tadi kan berbuat baik untuk diri sendiri. Nah yang kedua ini orang lain. Seperti apa? Bersikap ramah kepada orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, bersikap ramah ini bisa kepada teman sendiri, kepada anggota keluarga, kepada siapapun. Apalagi orang-orang yang punya tugas sering berhadapan dengan orang. Ini penting sekali. Jika itu dilakukan dengan baik, berarti dia telah melakukan ma'ruf secara sosial. Suka senyum, ya. Kemudian kalau berbicara sopan, tidak gampang ini bicara sopan ini. Kadang-kadang ketika seseorang lagi emosi nggak bisa lagi sopan. Maka perbuatan sopan ini ketika sanggup dilakukan seseorang itu termasuk sedekah. Tadi disebutkan membuang duri atau bebatuan yang mengganggu jalan, itu kan untuk kepentingan orang lain, agar orang selamat dalam perjalanan. Itu juga bagian dari perbuatan ma'ruf yang sifatnya sosial. Kemudian menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, ya, menuntun orang yang berpenglihatan kabur, apalagi yang buta, menuangkan air dari embernya ke ember saudaranya, semua itu adalah bernilai sedekah atau berpahala. Kemudian membantu orang lain agar mudah urusannya. Siapa sih di dunia ini yang tidak pernah berurusan? Ya, kadang-kadang ada yang punya problem ini dan itu. Nah, ketika kita diajak bicara, mungkin juga diminta tolong untuk memecahkan masalah, itu peluang bagi kita untuk bersedekah dengan cara membantu menyelesaikan masalah. Nah, para jamaah, itu semua termasuk bagian dari perbuatan ma'ruf. Nah, ternyata perbuatan ma'ruf yang sifatnya sosial ini tadi bukan hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan, sesama makhluk. Ya. Seperti memberi makan kucing, bersikap baik kepada hewan-hewan yang lainnya, itu termasuk sedekah. Mari kita baca hadisnya. Ini diceritakan, saya nggak baca Arabnya ya.
Diceritakan oleh Nabi bahwa suatu ketika ada seseorang yang sangat kehausan. Kemudian orang ini bertemu sumur. Maka orang ini kemudian masuk ke dalam sumur itu, mungkin karena dia tidak punya alat untuk mengambil timba semacam tidak punya, sehingga dia terpaksa masuk ke dalam sumur itu. Ya, sumurnya mungkin memungkinkan dijangkau. Kemudian dia mengambil air minum itu, kemudian digunakan untuk meminumnya, sehingga rasa hausnya hilang. Nah, ketika orang ini naik keluar dari sumur itu, melihat ada seekor anjing yang sangat kehausan. Yalhath yakulu thara minal atos, sangat kehausan. Maka kemudian terketuklah hati orang ini yang baru saja minum tadi itu. Kemudian ingin menolong anjing itu. Dengan cara apa? Masuk lagi ke dalam sumur. Kebetulan dia membawa sepatu boot yang bisa digunakan untuk ngisi air. Nah, diambillah air dari sumur tadi itu, kemudian dibawa ke atas, kemudian diberikan pada anjing tadi. Sehingga anjing tadi menjadi tidak lagi kehausan. Nah, Nabi mengatakan dalam kisah ini, fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Allah kemudian memberikan simpati kepada orang tadi itu, bahkan kemudian mengampuni dosanya. Di hadis lain itu disebutkan bahwa orang tadi itu adalah suka berbuat dosa. Di hadis lain lagi itu dilakukan oleh seorang pezina, artinya orang yang melakukan dosa besar. Nah, dosa besar tadi itu bisa lebur, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara menolong seekor anjing tadi itu yang sangat kehausan. Qalu, para sahabat ketika dengar cerita ini penasaran, ya Rasulullah, wa innal nafi hadhil bahaim lajron. Loh, apakah kita ini kalau menolong hewan-hewan juga dapat pahala? Nabi bersabda, fi kulli kabitin rotbatin ajrun. Setiap makhluk yang bernyawa itu ketika membutuhkan pertolongan dan kita menolongnya, maka itu termasuk perbuatan yang baik. Ya, dikatakan di sini bersikap baik pada setiap makhluk bernyawa juga akan diberikan pahala. Berarti siapapun, apapun, ketika kita melakukan kebaikan, maka itu dinilai sebuah sedekah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita sudah menjadi orang yang terbiasa melakukan kebaikan, ini catatan akhir para jamaah. Sholat malam sudah sering atau biasa, baca Quran sudah biasa, yang sifatnya individual, suka menolong orang, suka membantu orang lemah, suka membantu orang miskin. Tetapi ternyata di balik itu ada keinginan dalam hatinya agar dia populer. Ada ya. Jadi orang melakukan kebaikan, bahkan kadang-kadang mengundang televisi, tolong disyuting. Aku mau membantu masjid ini, sekian ratus juta, biar populer. Kalau orang seperti ini para jamaah, maka amal yang dilakukan menjadi lenyap, tidak dapat pahala. Karena itu maka ada ungkapan, berbuat baiklah sebanyak mungkin, tetapi jangan sampai perbuatan baik itu kita lakukan dalam rangka mengejar tenar. Apa itu? Demi popularitas. Banyak ya mungkin ceritanya ini, terutama dalam dunia politik. Dalam dunia politik
Ketika tokoh-tokoh tertentu berkeliling dari masjid ke masjid nyumbang sana sini, kalau dalam hatinya demi popularitas agar orang-orang itu memilih dia misalnya, maka lenyaplah amalnya itu. Karena apa? Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbalu minal amali ya illa ma kana lahu khalisan wabtu ya biwajhu. Allah tidak akan menerima amal perbuatan seorang hamba kecuali didasari dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan, tadi baca Quran, tak baca Quran, tak keras nih suaraku, biar orang-orang mengagumiku. Ya, jadi ternyata ada kerentek dalam hatinya ingin dipuji, ingin dipuja. Ingin ketenaran, ingin popularitas. Mungkin dia akan dapat popularitas itu, tetapi bagi Allah tidak mendapatkan layak balu. Allah tidak akan menerimanya. Karena itu ada ungkapan dalam berbuat kebaikan, janganlah mengejar ketenaran, tetapi kejarlah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini ada ungkapan dari seorang pakar ya. Saya bacakan saja ini. Sebagai akhir kajian ini, mari kita renungkan kata mutiara berikut ini. Saat kita menanam padi, rumput ikut tumbuh, betul ya. Tetapi saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuh padi. Dalam melakukan kebaikan, Bapak Ibu, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertai. Kebaikan tadi kan sifatnya individual, suka berzikir, suka sholat, suka baca Quran, suka tahajud. Juga sifatnya sosial tadi, membantu orang, membantu masjid. Nah, ini semuanya baik. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang buruk menyertai. Apa itu? Kadang-kadang muncul niatan yang tidak baik, yaitu hanya demi popularitas. Nah, kemudian dikatakan di sini, tetapi saat melakukan keburukan tidak ada kebaikan bersamanya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan tadi itu kadang-kadang keburukan menyertai, terutama hati kita. Maka harus hati-hati. Tapi kalau kita melakukan keburukan, ya sudah dapat keburukan saja. Tidak ada kebaikan yang menyertainya. Saat kita menarik energi positif, maka energi negatif juga akan ikut tertarik. Tetapi ketika kita menarik energi negatif, maka tidak pernah tertarik energi positif. Ini gambaran tadi. Nah, para jamaah, sungguh pun demikian, jangan pernah berhenti berbuat baik dalam kehidupan kita. Seberapapun kebaikan itu, selagi masih bisa, lakukanlah. Apapun. Mungkin hanya bisa bicara, mungkin hanya bisa mendengar, mungkin hanya bisa membantu yang kecil-kecil, lakukanlah. Karena sabda Nabi tadi, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kesimpulan dari yang disampaikan ini para jamaah, untuk menjadi orang yang ahli sedekah tidak harus dengan uang. Untuk menjadi ahli sedekah tidak harus dengan harta, tetapi bertutur kata baik kepada orang itu sedekah. Senyum di depan orang sehingga orang senang dengan kita, itu juga sedekah. Dan kita berbuat baik yang lain, itu adalah sedekah. Nah, akhirnya nanti terjadi perlombaan. Yang kaya akan berjuang dengan sedekah hartanya dan ibadah. Yang miskin, nah, karena tidak punya harta, ya tidak perlu mengeluh, merasa kecil hati karena nggak bisa sedekah dengan harta, tapi
Usahakanlah bisa bersedekah dengan cara yang lain. Yang tadi itu suka beribadah, suka berzikir, kemudian kepada orang berusaha baik dan bisa menolong siapapun sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo. Ayo silakan. Atau tidak harus bertanya ya, menyampaikan pandangan-pandangannya, pengalaman-pengalamannya mengenai ini, silakan. Ya. Gimana? Cukup ya? Baiklah. Kalau sudah cukup, ya ini sebagai closing statement di Bapak Ibu yang saya hormati, selama kita ini masih bernyawa, selama kita masih bisa melakukan sesuatu, lakukan selama sesuatu itu merupakan kebaikan. Tadi dicontohkan, mungkin kita hanya bisa berucap, berkata-kata yang baik, lakukan. Syukur kalau kita selain bisa bertutur kata baik, bisa tersenyum kepada orang lain, bisa membantu mengantar orang buta tadi, bisa membantu menunjukkan jalan orang tersesat, tapi juga bisa bersedekah dengan harta, tentu jauh lebih baik. Karena itu maka masing-masing harus melihat kemampuan dirinya. Kita bisa apa? Silakanlah. Dan peringatan dalam hidup ini, ketika kita melakukan kebaikan, baik sifatnya individual maupun sosial, jangan mengejar popularitas, tetapi kejarlah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalimat terakhir yang perlu saya sampaikan. Dan atas segala hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas kebersamaannya, keikhlasannya. Semoga kehadiran kita di masjid ini untuk ngaji bersama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.